Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Artawiguna, NPM akhir 176, kelas C4. Di sini saya akan memaparkan materi metode full costing dan variable costing. Definisi variable costing merupakan suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Disebut juga kalkulasi biaya, yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Tujuan: membantu perencanaan laba melalui analisis hubungan biaya, volume, dan laba sebagai dasar pengambilan keputusan jangka pendek. Yang kedua, memudahkan pengendalian operasional serta penilaian dan pertanggungjawaban setiap departemen atau divisi dalam perusahaan. Manfaat metode variable costing bagi manajemen, yaitu dalam perencanaan laba jangka pendek, manajemen berfokus pada penjualan biaya variabel karena keduanya menentukan laba kontribusi, sementara biaya tetap tidak berubah. Ini adalah contoh perhitungan rasio laba kontribusi dan operating leverage. Selanjutnya, penjelasan contoh perhitungan rasio laba kontribusi dan operating leverage. Misal, penyusunan anggaran manajemen puncak mempertimbangkan rencana untuk penaikan harga jual produk sebesar 10% dan diperkirakan tidak akan mengurangi kuantitas produk yang akan dijual. Yang kedua, biaya variabel dan biaya tetap tidak mengalami perubahan. Dampak kenaikan harga jual tersebut terhadap laba jangka pendek adalah rasio laba kontribusi dikali persentase kenaikan. Jika rasio laba kontribusi sama dengan 40%, dengan adanya rencana kenaikan harga jual produk sebesar 10%, maka akan menaikkan laba bersih sebesar 4%. Selanjutnya, manfaat metode variable costing bagi manajemen. Yang pertama adalah pengendalian biaya. Dalam metode variable costing, biaya tetap disajikan terpisah sebagai pengurang laba kontribusi. Salah satu jenisnya adalah discretionary fixed cost, yaitu biaya tetap yang dijadikan atau berdasarkan kebijakan manajemen dan dapat dikendalikan dalam jangka pendek, seperti biaya iklan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Metode variable costing membantu pengambilan keputusan jangka pendek, terutama dalam penentuan harga jual yang masih menghasilkan laba kontribusi untuk membantu menutup biaya tetap lebih baik daripada harga jual yang tidak memberikan laba kontribusi sama sekali. Selanjutnya, biaya produk dalam variable costing. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya untuk membeli bahan utama yang digunakan dalam proses produksi dan menjadi bagian dari produk jadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya upah pekerja yang terlibat dalam pembuatan produk. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, yaitu seluruh biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, seperti listrik pabrik, penyusutan mesin, dan biaya perawatan peralatan. Contoh definisi full costing. Yang pertama, kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik tetap maupun variabel. Perbedaan variable costing dan full costing. Yang pertama, penentuan harga pokok produk, penentuan harga pokok persediaan, pengakuan, penyajian laporan laba rugi, pendekatan pengelompokan biaya. Penentuan harga pokok produk. Yang pertama ada elemen biaya, yaitu raw material cost. Yang kedua ada direct labor cost. Yang ketiga ada variable FOH. Yang keempat ada fixed FOH. Dan yang terakhir ada harga pokok produk.
Penentuan harga pokok persediaan. Yang pertama adalah full costing sebagai biaya overhead pabrik masih tetap melekat pada persediaan sampai produk terjual laku. Yang kedua adalah variable costing. Biaya overhead pabrik tetap dibebankan pada period cost sehingga tidak melekat pada persediaan. Penyajian dalam laporan laba rugi. Yang pertama, penggolongan biaya di dalam lab rugi laba. Yang kedua, struktur atau susunan penyajian lab rugi laba, yaitu besarnya laba bersih. Penggolongan biaya. Full costing. Biaya digolongkan dengan pendekatan fungsi A. Biaya digolongkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang kedua adalah variable costing. Biaya digolongkan dengan pendekatan variabilitas. Biaya digolongkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Keunggulan dan kelemahan variable costing. Yang pertama, keunggulan perencanaan operasi, memudahkan penyusunan data dan perencanaan laba. Yang kedua, menetapkan harga jual, membantu menentukan harga jual, mampu menutup biaya tetap melalui margin kontribusi. Yang ketiga, pengambilan keputusan, memudahkan manajemen memahami pengaruh biaya tetap dan biaya variabel terhadap laba. Menentukan titik impas, membantu menghitung kondisi perusahaan tidak untung maupun rugi. Dan yang terakhir, pengendalian manajemen, lebih efektif dibandingkan full costing untuk mengendalikan dan mengevaluasi kerja perusahaan. Kelemahan yaitu yang pertama, sulit memisahkan biaya secara tepat menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga laporan keuangan eksternal harus menggunakan full costing. Yang ketiga, laba sangat dipengaruhi oleh perubahan penjualan sehingga pada usaha musiman tidak menunjukkan laba atau rugi yang tidak normal. Yang terakhir, persediaan dinilai lebih rendah karena biaya overhead pabrik tetap tidak dimasukkan sehingga modal kerja yang dilaporkan juga akan lebih rendah. Keunggulan dan kelemahan full costing. Yang pertama ada keunggulan. Semua biaya produksi diperhitungkan dalam harga pokok produk. Yang kedua, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dapat digunakan untuk laporan keuangan eksternal. Yang ketiga, persediaan lebih tinggi karena mencakup biaya overhead pabrik tetap. Yang terakhir, memberikan gambaran total biaya produksi secara lengkap. Kelemahan yaitu kurang efektif untuk pengambilan keputusan jangka pendek, sulit menganalisis hubungan biaya, volume, dan laba karena biaya tetap tidak dipisahkan. Selanjutnya, kurangnya membantu dalam perencanaan dan penentuan harga jual jangka pendek. Dan yang terakhir, dapat dipengaruhi oleh perubahan jumlah persediaan, bukan hanya oleh penjualan. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.